Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan juga sampai kepada kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita mau datang ke rumah kita, nampak di rumah kita ini berantakan, tentu kita ini tidak akan nyaman berada di rumah tersebut. Otomatis kita bersihkan dulu rumah, baru kita bisa ke rumah tersebut, bisa tinggal dengan nyaman. Begitu juga dalam kehidupan. Kalau dalam kehidupan kita, dalam hati kita masih banyak kotoran-kotoran, masih banyak penyakit-penyakit hati kita. Di situ ada kesombongan, ada iri dengki, ada hasud. Pasti hidup tidak akan tenang. Maka dari itulah, kalau kita pengen hidup tenang, pengen hidup nyaman, damai, bersihkan hati kita, insya Allah. Karena itu yang akan justru menghalangi kehidupan kenyamanan kita. Kalau seumpamanya masih ada kesombongan, ada iri, ada dengki sama orang lain, capek saudara. Kalau hidup selalu iri sama orang lain, hidup selalu dengki sama orang lain, banyak penyakit-penyakit hati dalam diri kita. Yang ada adalah menyempitkan kehidupan kita sendiri. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jauhilah oleh kita semua penyakit-penyakit itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak suka terhadap orang-orang yang sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bahwa kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur, yang mempunyai hatinya jelek, sifat-sifat yang merasa diri paling benar, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surganya. Yang ada, sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengancam, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tansa nasibaka minad dunya. Oh, maaf. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala melarang wala tamshi fil ardi fala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan sekali-kali fala tusair khaddaka linnas, jangan sekali-kali kamu memalingkan muka dari manusia. Jangan sekali-kali kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan angkuh, karena Allah tidak suka terhadap orang-orang yang angkuh. Inilah tergantung bagaimana hati. Makanya jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harus dijaga itu adalah hati kita. Walaupun fisik kita bagus, walaupun mungkin saja pakaian kita ini islami, syar'i, ataupun mungkin seperti ulama, tapi kalau hatinya jelek, hatinya busuk, maka naudzubillah, apapun atributnya tidak akan menjadikan keselamatan bagi dirinya. Ala inna fil jasadi mudghah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau jelek itu segumpal daging, maka akan jelek seluruh tubuh. Ala, ingatlah, wahyal qalbu, itulah yang namanya hati. Maka dari itu, mari kita sama-sama
Di samping kita menjaga lisan kita, menjaga anggota badan kita dari segala macam kemaksiatan. Ingat, jaga hati kita. Dengan apa kita menjaga hati dari segala macam penyakit itu? Yang pertama, dengan banyak baca Al-Quran dan juga sering mentadaburinya. Sering kita baca maknanya, sering kita baca terjemahnya, sering kita baca tafsirnya supaya tahu apa dalamnya Al-Quran. Yang kedua, banyak kita qiyamul lail, sholat malam. Kalau di bulan Ramadan mungkin sholat tarawih. Kemudian juga banyak-banyak kita berkumpul dengan anak orang yang soleh, banyak berkumpul dengan ulama, banyak juga bersedekah, banyak juga kita ini membagi kepada siapapun anak yatim ataupun orang yang tidak mampu. Maka insya Allah dengan banyaknya baca Al-Quran, dengan banyaknya kita ini mentadaburi Al-Quran, dengan banyak sholat malam, dengan banyak kita bersama orang yang soleh, insya Allah hati kita akan tenang, hati kita akan bersih. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.